Halo rekan kultivator, selamat datang dan selamat kembali di channel Rangkuman Donghua. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan siapkan kopi sama rokok ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Saat Wang Lin pergi, tubuh Zishu sudah tergeletak di tanah. Ada cahaya keemasan samar berkedip di dahinya. Jiwa asal Zishu sudah runtuh sehingga tubuhnya jatuh dari langit. Perbedaan antara dia dan Wang Lin terlalu besar. Hati Wang Lin membawa kegilaan yang hebat rangsangan dari buahnya. Dia seperti dewa perang yang membawa niat membunuh yang mengerikan. Dia masih jauh dari lokasi medan pertempuran kuno. Mata Wang Lin memerah saat dia berjalan melintasi langit, menarik perhatian banyak orang di dalam tanah roh iblis. Di antara orang-orang ini adalah pembudidaya dan jenderal iblis dari negara iblis api. Selama mereka tidak memprovokasi Wang Lin, dia mengabaikan mereka. Siapapun yang memiliki niat membunuh akan dibunuh oleh Wang Lin tanpa ragu-ragu. Di sisi lain ada planet pribadi yang jauh. Dari planet Tianyun yang disebut planet Mo. Planet ini milik seseorang bernama Mo Yang Mo. Kultivasinya telah mencapai tahap ilusi yin dari yin dan yang. Pada saat ini dua pemuda yang mengenakan jubah abu-abu terbang melintasi langit di negara iblis, api. Keduanya adalah dua murid. Langsung dari leluhur Mo. Saat mereka terbang, salah satu murid itu merasakan aura membunuh yang kuat sedang menuju ke arah mereka. Ekspresi orang ini tiba-tiba berubah dan dia berteriak, "Kakak, cepat mundur!" Dengan itu mereka berdua dengan cepat berpencar ke samping, dan tepat setelah mereka melakukannya, sosok seperti meteor lewat. Sosok itu melewati mereka. Kekuasaan. Murid orang ini menyusut. "Kakak senior, sepertinya dia terluka." Kakak laki-laki orang itu tiba-tiba menatap. Sosok yang dipenuhi dengan niat membunuh lalu berkata, "Seorang kultivator ascendan pasti memiliki banyak harta karun padanya. Jika kita bisa mendapatkan kristal iblisnya." Kakak laki-laki itu merenung. Saat mereka berdua berkomunikasi satu sama lain, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia berbalik melihat ke belakang dengan mata merah. Ada niat membunuh. Ketika mereka berdua melihat Wang Lin berbalik, ekspresi mereka dengan cepat berubah mundur. Namun dalam sekejap Wang Lin, dia tiba di sebelah adik laki-laki itu dan mengulurkan jarinya. Pemuda itu terkejut. Dia menatap tatapan Wang Lin dan terkejut tatapan ini terlalu menakutkan. Jari Wang Lin membuat pemuda itu merasa seolah-olah jari ini mewakili langit. Jari ini mendarat di dahinya. Pemuda ini mengeluarkan irangan sengsara sebelum tubuhnya. Seketika layu dan jiwa asalnya runtuh. Lalu energi pembantaian itu meninggalkan tubuhnya dan terbang ke Wang Lin. Ini semua terjadi terlalu cepat. Begitu cepat sehingga kakak laki-laki itu tidak bisa bereaksi sama sekali. Tubuhnya menggigil. Tanpa ragu-ragu, dia mulai berteleportasi dan tubuhnya melangkah ke dalam kehampaan. Jarinya sepertinya telah menembus kehampaan dan dengan paksa menarik pemuda itu keluar. Wajah pemuda itu pucat saat dia dengan cepat berkata, "Saya leluhur Mo." Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Wang Lin langsung membunuhnya. Kekuatan hidupnya berubah menjadi gas abu-abu dan terbang menuju Wang Lin. Setelah membunuh mereka berdua, mata Wang Lin menjadi lebih merah. Dan niat bertempur menjadi lebih kuat. Saat Wang Lin terbang, bumi terus layu mati maupun tumbuhan atau hewan. Semuanya dibunuh dan digunakan untuk menyehatkan tubuh Wang Lin. Wang Lin terbang hampir melintasi negara iblis api. Banyak kematian saat Wang Lin melintas di udara. Ini adalah semacam penghinaan dan provokasi bagi suatu negara. Puluhan jenderal iblis dikirim untuk mengepung. Lokasi pengepungannya terletak di dekat perbatasan negara setan api dan negara setan langit. Tempat ini disebut Gunung Iblis. Pada saat ini, lebih dari 100.000 tentara iblis dipersiapkan di Leisure Sky City. Dan lebih dari 10 jenderal iblis melihat ke kejauhan. Di antara para jenderal iblis, ada satu orang dengan pangkat berbeda. Orang ini adalah pria paruh baya dan ekspresinya suram. Membunuh kultivator ini tidak akan sulit bagi kami. Kali ini wakil panglima tertinggi ada bersama kita, jadi akan lebih mudah. Seorang pria di sebelah pria paruh baya tersenyum. Meski dia tersenyum, dia tetap menunjukkan rasa hormat. Jenderal iblis berikutnya tertawa. Dengan wakil panglima tertinggi di sini, kita bisa mengubah kultivator itu menjadi abu dalam sekejap. Pria paruh baya dengan tenang berkata, "Kalian semua, selesaikan pertempuran ini dengan cepat, dan setelah kalian membunuh kultivator itu, saya akan pergi." Sebagai wakil panglima tertinggi, statusnya sangat tinggi, dan dia biasanya tidak akan meninggalkan ibu kota hanya untuk seorang kultivator. Dia sangat tidak berdaya tentang pengaturan ini. Menurutnya, tidak perlu mengirim orang sebanyak ini untuk membunuh seorang kultivator. Itu terlalu merepotkan.
Pada saat ini dia merenung dan berkata, "Apakah kalian yakin orang ini akan lewat di sini?" Wakil Panglima tertinggi, "Tenanglah, karena kami telah mengirim orang untuk mengintai. Orang ini berjalan dalam garis lurus dan pasti akan lewat sini." Wakil Panglima tertinggi, "Ada satu hal yang membuatku bingung. Dari 10 orang yang kami kirim, hanya 3 dari mereka yang mati, bukan semuanya sekarat. Sepertinya kultivator ini memiliki sikap yang aneh dalam hal membunuh orang." Pria paruh baya itu berubah mengungkapkan sedikit ketidaksabaran dan berkata, "Seorang kultivator, Ascendant yang juga terluka parah berani menjadi seberani ini di negara iblis. Api saya, kalian semua cepat selesaikan pertarungan ini." Lebih dari 10 jenderal iblis terkejut. Salah satu jenderal iblis baju besi biru menuju pria paruh baya dan berkata, "Tuan Wakil Panglima tertinggi, bawahanmu, Yindong, bersedia pergi membunuh orang ini." Pria paruh baya itu mengangguk, lalu terbang ke arah Wang Lin, seorang kultivator ascendant tahap awal yang terluka. Kekuatan iblis saya hampir mencapai 300.000. Dan meskipun saya tidak memiliki keyakinan melawan kultivator ascendant yang sebenarnya, Anda terluka parah. Membunuhmu tidak akan sulit. Niat membunuh. Saat Wang Lin terbang, niat membunuh dan pertempuran memenuhi pikirannya. "Masuk, hentikan." Yindong berteriak saat dia terbang, dalam suara ini untuk menciptakan efek kejutan. Raungan yang keras ini seperti gemuruh yang menggema di seluruh kota. Kemudian semua 100.000 tentara menjadi perhatian dan aura. Pembunuhan mengelilingi daerah itu. Pria paruh baya itu mengungkapkan sedikit kekaguman akan bakatnya dan berkata, "Yindong ini tidak buruk, dia tahu menggunakan aura untuk menekan orang. Niat membunuh yang kental. Ini langsung dirasakan oleh Wang Lin dalam kondisi sensitifnya pikiran gilanya, menyebabkan niat bertempurnya meningkat beberapa kali lipat. Yindong mendengus dingin dan hendak menggunakan keterampilan, tetapi pada saat ini Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Dalam sekejap, cahaya hitam yang diciptakan oleh jari maut ditembakkan. Yindong bahkan tidak punya waktu untuk mengelak. Sebelum dia dikelilingi oleh cahaya hitam, kemudian tubuhnya layu dan akhirnya pingsan. Pada saat ini, teriakan dari 100.000 tentara iblis di tanah tiba-tiba berhenti. Pria paruh baya itu untuk pertama kalinya menunjukkan tanda kehati-hatian. "Membunuh!" Selama keheningan ini, Wang Lin meraung. Energi pembantaian keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga. Dalam sekejap, lebih dari 30.000 untai energi pembantaian muncul dan memenuhi udara. Pada saat ini, Wang Lin dikelilingi oleh lebih dari 30,000 naga dan tampak seperti dewa iblis yang sedang turun. Setiap komandan kepala dengarkan perintah dan persiapkan formasi. Teriakan datang dari salah satu lelaki tua di antara para jenderal iblis, menyebabkan 100.000 tentara iblis segera bergerak. Pada saat 100.000 tentara iblis bergerak, 30.000 helai aura pembantaian turun. Mandi darah akan segera dimulai. Tidak salah bahwa Sirion Yimu, tentara iblis dapat menghancurkan seorang kultivator ascendant, tetapi hanya jika kultivator ascendant ini bukan Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin sangat gila sehingga dia bahkan tidak takut mati. Jadi bagaimana dia keberatan dengan tentara iblis ini? Pada saat ini, jiwa asal Wang Lin sedang dirangsang oleh buah kenaikan surgawi dan dia memiliki sejumlah besar energi spiritual surgawi di tubuhnya. Jadi bagaimana dia bisa dihentikan oleh 100.000 tentara iblis? Jika ada 5 kali lebih banyak tentara iblis, Wang Lin pasti akan dikalahkan. Tetapi dia tidak akan kalah ketika hanya menghadapi 100.000 dari mereka. Pria paruh baya di dinding memiliki ekspresi muram. Dia berkata, "Pergi dan bunuh orang ini." Para jenderal iblis di sampingnya semua menyerang Wang Lin. Jari dunia bawah ini digunakan dengan kultivasi tingkat ascendant. Satu jari untuk memanggil dunia bawah. Setelah domain dan jiwa asalnya menyatu, jari ini mewakili perubahan hidup dan mati. Saat jari itu muncul, kilatan petir yang tak terhitung. Jumlahnya muncul di langit dan sungai besar tiba-tiba muncul di udara. Sungai ini berawan dengan sisa-sisa dan anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya. Ada juga hantu yang tak terhitung jumlahnya yang berjuang di dalam, dan banyak wajah manusia yang berbeda dapat dilihat di dalam air. Saat Wang Lin melambaikan kelingkingnya, gelombang besar tercipta di dalam sungai dan turun dari langit. Itu turun seperti banjir dan menjebak semua makhluk hidup di dalamnya. Saat air dari dunia bawah jatuh dari langit, langit menjadi mendung dan domain hidup dan mati diaktifkan. Saat jenderal iblis menyerang, mereka terhanyut oleh sungai dunia bawah yang turun dari langit dan terjebak olehnya. Semburan seruan datang dari para jenderal iblis. Mereka tidak bisa percaya bahwa pemuda itu sekuat ini.
Satu mantra mampu menjebak sebagian besar jenderal iblis. Wajah pria paruh baya di dinding berubah seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia secara tidak sadar mengambil beberapa langkah mundur dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ini tidak mungkin. Orang ini hanya seorang kultivator ascendant, tapi dia memiliki dao yang menakutkan sehingga dia telah menciptakan sungai bawah tanahnya sendiri. Kultivator itu telah mencapai langkah kedua untuk mencapai tepi dao surga, membuat siklus reinkarnasinya. Sendiri dengan sungai, dunia bawah yang dibentuk oleh daonya sendiri adalah panen terbesar yang dia miliki dalam 10 tahun. Terakhir melawan surga. Tetapi bagaimanapun, 10 tahun pemahaman masih terlalu sedikit. Namun dia saat ini sedang dirangsang oleh buah kenaikan surgawi, jadi pikirannya telah mencapai puncak baru. Ini adalah langkah terpenting dalam hidupnya sebagai seorang kultivator sejauh ini. Begitu dia mengambil langkah ini, dia akan benar-benar memiliki dao sendiri. Dia akan menjadi seorang daois, seseorang yang mengolah dao. Sungai dunia bawah menyapu seluruh kelompok dan membawa lebih dari TCOYOS. Tentara iblis kembali bersamanya. Para jenderal iblis yang terperangkap di dalam sungai dunia bawah berjuang seperti orang gila. Mata Wang Lin menjadi merah saat dia berubah menjadi bayangan dan memasuki sungai dunia bawah. Begitu dia memasuki sungai dunia bawah, itu menjadi stabil seperti gunung Tai. Siapapun yang ingin membunuhku akan terjebak di sungai dunia bawahku. Ini adalah siklus reinkarnasi saya sendiri yang tidak dikendalikan oleh surga. Suara Wang Lin menyebarkan daunnya. Itu menyatu dengan sungai dunia bawah dan berubah menjadi kekuatan reinkarnasi. Sungai dunia bawah berguling kembali dan menghilang dari dunia, dan lebih dari 10 jenderal iblis menghilang bersamanya. Ekspresi pria paruh baya di dinding menjadi pucat. Dia terus mundur, karena dia merasa seperti dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan pria di depannya. Tingkat kultivasi saya sama dengan orang ini, kami berdua berada di tahap awal. Ascendant. Orang ini terluka parah, jadi awalnya aku 100% percaya diri untuk membunuhnya, tapi sekarang aku bahkan tidak 10% percaya diri. Orang ini sudah memiliki dao sendiri, dan sungai dunia bawah itu terlalu menakutkan. Kaisar Iblis telah menyakitiku dengan membuatku tetap di sini. Pria paruh baya itu bergegas mundur. Wang Lin mengeluarkan tulang binatang hitam seukuran kepalan tangan dan menghancurkannya. Saat tulang binatang itu hancur, seutas gas hitam keluar darinya. Gas hitam dengan cepat mengelilingi pria paruh baya dan memindahkannya pergi. Tulang hitam ini adalah barang yang sangat berharga yang bisa memindahkan seseorang langsung kembali ke ibu kota. Hanya panglima tertinggi dan wakil panglima tertinggi yang memilikinya. Mata Wang Lin sangat merah. Dia melambaikan tangannya dan 100,000. Tentara iblis berubah menjadi 100,000 untai energi pembantaian. Menambahkan pada 30,000 untai dari sebelumnya, 30,000 untai energi pembantaian dibebankan. Ada transfer array yang sangat mewah di ibu kota negara iblis. Api yang hanya bisa digunakan oleh panglima tertinggi dan wakil komandan. Kepala pelayan negara iblis api diam-diam berkultivasi di sebelah array. Dia tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan senyuman saat transfer array diaktifkan. Dia tahu bahwa seorang panglima atau wakil panglima telah kembali. Aku ingin tahu siapa yang kembali. Dia berdiri dan berbalik untuk melihat formasi. Namun ekspresinya langsung berubah. Dia menatap formasi dan benar-benar tercengang saat formasi menyala, mumi yang layu jatuh dari kehampaan. Kematian wakil panglima adalah masalah besar bagi negara manapun di tanah roh. Iblis, raungan marah dari kaisar. Iblis negara iblis. Api bergema di seluruh ibu kota. Cari, temukan siapa kultivator itu dan bunuh dia. Saya tidak peduli apa identitasnya, saya ingin dia mati. Saat Wang Lin meninggalkan kota di perbatasan antara negara iblis api dan negara setan langit, dia membawa serta 100,000 helai energi pembantaian. Berapa bupan kemudian, tubuh Wang Lin telah pulih berkat semua kekuatan hidup yang telah diambilnya dari bumi. Tubuhnya mencapai puncaknya dengan bantuan semua energi pembantaian. Di menara hitam di medan pertempuran kuno, ada cahaya hantu berkedip-kedip di dalam baju besi yang tidak memiliki pelindung, pergelangan tangan, dan ada seorang lelaki tua berlutut di depan baju besi itu. Orang tua ini memakai pakaian serba hitam. Dia adalah orang yang menyelamatkan. Hu Pao! Aku akan memberimu 3 potong baju besi iblis. Hentikan dia. Dia tidak diizinkan untuk melangkah ke medan pertempuran kuno ini. Saat pesan indera ilahi bergema di menara, pelindung pergelangan tangan, pelindung dada, dan pelindung bahu melepaskan armor. Saat 3 potong baju besi itu terbang, mereka berubah menjadi benang hitam yang mengebor ke pakaian pria tua itu. Benang hitam bergerak melalui
kulit lelaki tua itu dan dengan cepat muncul di sekujur tubuhnya. Benangnya terus bergerak dan ketika akhirnya berhenti, satu set baju besi hitam muncul di atas lelaki tua itu. Saat itu muncul, itu memasuki dahi orang tua itu. Orang tua itu sepertinya menahan rasa sakit yang luar biasa. Pembuluh darah di seluruh tubuhnya membengkak dan tangisan kesakitan menyebar jauh ke kejauhan. Setelah sekian lama, tubuh lelaki tua itu bergetar. Kemudian matanya menunjukkan cahaya iblis dan dia dengan hormat berkata, "Hamba iblis ini menurut, pergilah." Cahaya hantu dari armor itu sangat redup. Pesan indera ilahi yang diberikannya mengungkapkan bahwa ia lelah. Orang tua itu tidak lagi berbicara. Dia berdiri dan keluar dari menara. Kemudian dia melihat ke kejauhan dan setelah merenung sebentar, dia berteriak, "Demon Guardian keluar!" Setelah dia mengatakan itu, hembusan angin besar muncul di seluruh medan pertempuran kuno. Angin iblis ini mengelilingi lelaki tua itu dan berubah menjadi seorang wanita yang mengenakan baju besi. Ada tato di wajahnya yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun, karena armornya, bagian dari tatonya diblokir. Setelah dia muncul, dia berlutut dengan satu lutut dan dengan lembut berkata, "Demon Guardian Winsong hadir." Jika Wang Lin ada di sini, dia akan melihat bahwa wanita ini sangat mirip dengan Jenderal Iblis Jelian. Tak lama kemudian, bumi bergetar dan terjadi serangkaian ledakan. Seorang pria tua yang sangat kurus keluar dari tanah. Dia merangkak seperti sejenis binatang buas. Dia menoleh untuk melihat lelaki tua itu dan menyeringai. Demon Guardian Earth Devil hadir. Pada saat ini, fragmen jiwa memenuhi cakrawala dan gelombang ratapan hantu bisa terdengar. Fragmen jiwa ini membentuk awan hitam raksasa yang menutupi langit. Tidak kurang dari 100 juta fragmen jiwa di dalam awan hitam. Awan hitam membentuk bentuk kerucut dan di bawahnya, seorang pemuda yang tampak cemberut perlahan berjalan mendekat. Raungan sejumlah besar fragmen jiwa di belakangnya bergema di seluruh area. Demon Guardian Hu Pao sekarang. Ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe ya rekan Dao.